Nah terus ditambah lagi dengan yang tadi seperti gue jelaskan, gimmick-gimmicknya Smart TV yang diberikan ini juga membuat monitor secara ketersediaan fitur itu benar-benar bikin cari market yang benar-benar tipis banget. Sering kita dengar kalau kita mau beli sesuatu itu harus dilihat dulu price to performance-nya. Nah ini sebenarnya kan gue juga sering mengatakan ini, dimana hampir semua review gue selalu ngomongin masalah price to performance ratio-nya. Nah cuman kadang gue mikir sebenarnya kenapa nilai yang dipilih dalam membeli barang itu apakah cuman yang paling penting itu adalah price to performance ratio-nya doang. Nah jadi di sini kita udah dikirimin sama Samsung monitor yang ya harusnya gue nggak perlu nyebutin ini monitor ya. Kalian harusnya dari awal atau bahkan dari thumbnail udah lihat juga kalau ini gue nggak akan nge-review monitor. Ini dikirimin sama Samsung dalam bentuk M8. Nah jadi buat yang sering lihat konten TikTok ini yang nulis skrip gue nggak tahu, cuman katanya di TikTok ini monitor sering tampil. Karena gue bukan pengguna TikTok, jadi gue nggak paham tentang ini monitor. Tapi secara first impression gue, ukuran 32 untuk zaman sekarang itu sangat-sangat ideal, terutama untuk pengguna PC maupun untuk konsol atau yang mencari suatu monitor yang bisa dipakai untuk kedua belah pihak. Ditambah lagi, kalau kalian juga mau cari produktivitas, ada ini. Nah jadi mungkin untuk monitor seperti ini yang punya niche atau marketnya yang tipis banget, ini menjadi salah satu yang menarik. Karena kalau sekilas kita cuma ngeliat spesifikasinya toh, yang ditawarkan dan juga harga yang diberikan, gue yakin setidaknya ada 100 orang yang akan komentar mending ini, mending itu, dan itu adalah hal yang sangat-sangat wajar dan hal yang normal. Dan gue udah biasa, bahkan nggak cuma hardware doang. Mau kita ngomongin mobil, kita ngomongin makanan, mau ngomongin game, semua orang akan komentar itu. Bahkan kamera pun atau lensa juga sama. Orang pada bilang mending ini, mending itu. Bahkan sampai lensa yang gue bikin sendiri pun juga banyak orang yang bilang mending ini, mending itu. Nah jadi kalau di sini kita lihat dari spesifikasinya, ini adalah 32 inci di 4K di 60 Hz dan 99 sRGB dengan panel VA. Oke, harganya datang di 8 jutaan. Itu yang akan mungkin banyak dari kita akan menyebutnya, termasuk gue bilang ini sebagai suatu monitor yang overpriced. Ditambah lagi karena VA dan cuma 60 Hz. Nah di price range yang sama, lo akan menemukan banyak monitor yang memiliki spesifikasi yang kurang lebih sama dengan harga yang jauh lebih murah tanpa memiliki gimmick apa-apa, yang mungkin banyak dari kita dan termasuk orang-orang yang ada di TLM ini akan bilang kalau itu pribadi mereka jauh lebih menarik. Nah contoh aja misalnya kayak LG, ada dual monitor yang punya rasio mengkotak atau seri ultrafine yang ya bisa dibilang spesifikasinya itu sama tapi harganya itu lebih murah. Atau bahkan seri Viewfinity ya namanya. Itu milik Samsung yang secara spesifikasi juga jauh lebih menarik. Nah ketersediaan portnya juga lebih banyak ketimbang si M8 ini. Tapi tentu dengan monitor di harga segini dan ditambah lagi dengan spesifikasi yang nggak gimana-gimana banget atau secara price performance ratio itu nggak menarik buat kita yang mementingkan hal tersebut atau mementingkan performa, entah itu untuk gaming yang harus 120 Hz dengan refresh rate yang tinggi dan input delay yang rendah, itu yang mungkin sangat-sangat penting bagi banyak orang. Nah jadi itu yang akan menjadi suatu bentuk yang sangat-sangat mendominasi buat mayoritas orang yang akan membeli suatu monitor. Jadi monitor ini juga sebagai opsi atau membuat produk ini beda dengan produk misalnya Samsung yang lainnya adalah ya karena ini adalah Smart TV yang bisa dibilang juga smart monitor dari Samsung yang bisa dibilang memarketkan barang ini untuk suatu market yang benar-benar tipis dan mereka nggak ada opsi yang sama dengan ini monitor. Jadi mungkin bisa dibilang buat orang yang mencari Smart TV monitor yang nggak memerlukan refresh rate yang tinggi, tapi pengen adanya fitur-fitur yang kalian dapatkan di Smart TV. Nah, monitor ini selain desain yang dijual, monitornya juga menjual warna yang bisa dibilang, gue baru sadar loh, ini monitor itu jarang banget ada manufaktur yang ngasih warna putih. Gue nggak tahu lo pernah lihat atau enggak, cuman gue baru ngasih terutama untuk party yang sebesar Samsung, gue baru sadar mereka jarang banget ngasih warna putih yang di harga seperti 8 juta yang ditawarkan oleh M8 ini. Nah terus ditambah lagi dengan yang tadi seperti gue jelaskan, gimmick-gimmicknya Smart TV yang diberikan ini juga membuat monitor secara ketersediaan fitur itu benar-benar bikin cari market yang benar-benar tipis banget. Dan mungkin itu menjadi penolong bagi mereka, seperti yang punya kamera yang bisa kecil atau cuma 1 doang lokasi yang dimana mereka main
konsol maupun main PC dan juga dipakai untuk kerja. Webcam yang 1080 ini juga nggak abal-abal. Jadi kalau kalian nggak mau menggunakan dari laptop, ini udah aman, atau laptop kalian colok ke sini tapi kalian tutup dan menggunakan ini yang udah ada covernya juga, yang bukan electronic shutter, yang menurut gue jauh lebih Anda rasa tenang juga. Jadi kalau kalian ganti baju atau jadi kalian aman gitu, karena dibayarkan di ruangan apartemen kalian yang mungkin studio doang. Nah jadi bentuk estetiknya ini juga menurut gue sangat-sangat cocok untuk orang awam, walaupun yang enggak, ya bisa dibilang enggak terlalu norak. Dan ini salah satu fiturnya juga karena ininya flat, jadi lo bisa naik turunin kayak gini, sama lo bisa putar. Ini semua sebenarnya hal normal. Cuman yang gue sayangkan adalah ini nggak bisa swivel. Jadi kalau ini gue swivel tuh, jadi seluruh bodinya juga muter. Nah tapi kalau kalian misalnya adalah orang yang, karena katanya banyak ini di TikTok, jadi kalau kalian suka TikTok, ini kalau kalian brightness kalian terangin, mungkin bisa jadi soft light buat di sampingnya kalian juga. Jadi mungkin itu salah satu fitur atau gimmick yang ditawarkan oleh Samsung, dan kalian juga bisa gunakan ini untuk menjadikan side-nya kalian. Itu yang menurut gue cukup menarik untuk gimmicknya. Terus ada juga fitur PC-less untuk pengoperasian. Jadi buat orang yang pekerjaannya cuman kayak word processing atau Excel dan sebagainya, itu spreadsheet atau cuma browsing dan nonton film, itu bikin kalian nggak repot. Jadi monitor kayak gini tuh salah satu fungsi yang ditawarkan oleh si M8. Karena kalau kita melihat produk ini sebagai produk TV, aneh juga. Karena ya sebenarnya bukan TV, karena memang spesifikasinya ini yang kita harapkan didapatkan di ukuran di atas 40 inci misalnya. Jadi sepertinya Samsung itu ingin ngebuka market baru atau penetrasi ke market baru karena melihat kebutuhan milenial, bukan millennials mungkin ya, Gen Z, yang kemungkinan besar adalah kalian nggak bisa atau sulit untuk membeli rumah karena sekarang semakin kecil untuk apartemen-apartemen yang dimiliki. Cuma itu adalah kenyataan hidup. Jadi kehadiran Samsung M8 ini menjadi menarik karena tadi ya ukuran, fungsionalitas, dan juga desain yang benar-benar targeted banget, dan mungkin sekalian ngambil hype dari studio displaynya Apple yang secara estetik mirip. Jadi lahir produk yang udah pasti. Mungkin Samsung mikir ini masuk ke marketnya Gen Z mungkin, atau millennials yang di terakhir. Atau berarti sekarang umur berapa? 27 atau 28an ya setahu gue kalau millennials. Tapi kalau emang lu nyari yang speknya sama, lu bisa lirik M7 atau seri Vivinity-nya si Samsung. Di harga segini ada G7 juga yang masih banyak produk menarik juga yang dari Samsungnya pribadi. Jadi emang M8 ini yang menurut gue posisi itu sangat-sangat